kabar? Kabar baik. Ya, boleh sebut namanya? Nama saya Ayu. Sekolah dari mana? Dulu saya lulus dari Universitas Airlangga di Surabaya. Oke. Tahun berapa itu? Lulusnya tahun 2005. Terus bisa masuk Indonesia mengajar bagaimana? Um, Setelah lulus, saya kerja di Procter & Gamble di Jakarta 2 tahun dan di Singapura 3 tahun. Kemudian saya baca suratnya Pak Anies Baswedan di internet dan saya merasa saya harus ikut nih. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan bergabung dengan Indonesia Mengajar. Setelah lolos seleksi ya bergabung dengan Indonesia Mengajar. Dan volunteernya ke mana? Ke Halmahera Selatan di Maluku Utara. Oh, Maluku Utara. Oh, oke. Terus pengalamannya bagaimana? Banyak sekali pengalamannya ya. Mulai dari pemerataan pendidikan, banyak sekali sebenarnya kesempatan kita untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang terpencil karena beda sekali kualitas pendidikan di daerah yang di pusat pendidikan dengan di daerah yang beda jauh. Tapi yang menarik banyak sekali anak-anak yang luar biasa cerdas dan luar biasa ceria yang ada di daerah situ. Jadi pengalamannya sih luar biasa sekali, menyenangkan sekali selama setahun. Berapa anak yang 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 sekolah atau yang berada di sekolah? Yang ada sekolah di kelas. Di sekolah saya ada 98 anak, di kelas saya ada 20 anak. Nah, dari itu bagaimana tuh pengalamannya dengan anak-anak? Seru banget, mendapatkan banyak sekali pelajaran. Jadi selama di sana rasanya saya nggak cuma mengajar, tapi juga saya sendiri belajar banyak hal. Boleh kasih contoh seperti? Contohnya misalnya cerita yang paling menarik mungkin ada seorang anak nih, namanya Iman. Jadi Iman ini anak yang cerdas sekali. Jadi waktu itu saya sedang cerita tentang sistem tata surya. Kemudian saya cerita bahwa lamanya rotasi planet Jupiter itu sekitar, saya lupa angkanya, kalau nggak salah 60 hari bumi. Itu kan kemudian dia dengan langsung spontan dia bilang bahwa wah kalau gitu kalau kita puasa di Jupiter kita bisa mati Bu ya. Kan artinya lama sekali dari siang ke malam. Terus oh ya benar juga ya. Cerdas sekali gitu. Anak yang selama ini maksudnya anak-anak di daerah pedalaman saya tidak menyangka bahwa bisa ada yang secerdas itu gitu. Salah satu contohnya. Apa yang Anda belajar dari pengalaman ini? Banyak, mulai dari cara menghadapi anak-anak, bahwa ternyata anak-anak itu kan bicaranya sangat sederhana dan sangat hitam putih, sehingga kalau kita jadi banyak sekali hal-hal yang harus sangat disederhanakan. Padahal ketika kita berusaha untuk menyederhanakan, misalnya gimana cara mengajar supaya lebih sederhana, itu kan lebih kompleks sebenarnya. Bagaimana cara membuat sesuatu yang kompleks jadi lebih sederhana, itu kan membutuhkan pemikiran yang kompleks. Jadi saya belajar banyak di situ juga. Belajar bagaimana bisa berbicara dengan lebih sistematis, misalnya ketika mengajar, karena nggak boleh loncat-loncat. Kalau loncat-loncat nanti anak-anak pasti bingung. Mungkin belajar banyak tentang mimpi ya. Jadi misalkan anak-anak di sana tidak pernah keluar dari desanya. Buat mereka, bahwa mereka bisa berjanji sama saya bahwa iya, suatu hari saya akan ketemu sama Ibu Ayu di Jawa. Saya akan kuliah ke Jawa supaya bisa ketemu sama Ibu Ayu. Itu udah mimpi yang luar biasa besar. Mungkin buat mereka bermimpi untuk bisa sampai lulus SMA aja itu adalah cita-cita besar. Apalagi untuk anak perempuan, bisa sampai lulus SMA dan belum dinikahkan, itu kan sebuah hal besar. Tapi mereka berani berjanji bahwa saya akan kuliah ke Jawa untuk bisa ketemu sama Ibu Ayu. Mereka berani bermimpi setinggi itu. Jadi itu juga membuat saya harus berani bermimpi yang tinggi juga. Apakah masih kontak sama mereka? Kadang-kadang, jadi kalau kadang-kadang mereka bisa dapat sinyal, jadi sinyal agak susah. Kalau mereka kadang-kadang SMS atau kadang-kadang kalau mereka lagi ke tempat yang sinyalnya agak bagus, mereka bisa telepon. Dan kebetulan di sana juga sekarang masih ada pengajar muda yang meneruskan saya, namanya Nino. Jadi kadang-kadang saya juga kontak mereka. In fact beberapa hari yang lalu saya baru menerima surat dari anak-anak. Jadi kontaknya melalui SMS? SMS atau surat.
Tapi tidak internet. No, definitely no internet. There is no internet connection. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih.